Halo teman-teman, semua, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini saya, mencoba mengajak teman-teman untuk kita coba lihat jurnal artikel, menurut saya menarik sekali sih ya. Ini berkaitan dengan, manajemen stres ya. Artikel ini saya ambil dari International Journal of Current Research, diterima tanggal 25 April 2018, cukup baru ya. Kemudian publish 31 Mei 2018. Judulnya Managing Stress in Nursing Profession. Ini Sarma dan Maheswari ya. Di abstrak dijelaskan itu sebenarnya perawat itu profesi yang stressful ya. Kemudian dengan berbagai tuntutan untuk memberikan layanan yang baik dan profesional, dan sehingga itu memerlukan coping yang bagus atau manajemen stres yang baik di dalam memberikan pelayanan. Coba kita ulas sedikit di pendahuluan. Di sini dijelaskan tentang di sini tentang level stres ya. Kemudian apa namanya, stres bisa menyebabkan beberapa perubahan ya, baik secara fisik juga berdampak secara emosional ya. Misal di sini juga dijelaskan tentang beberapa gejala fisik yang ditimbulkan akibat stres ya, sakit kepala, kemudian apa namanya, nyeri-nyeri ya di beberapa bagian tubuh, kemudian ada bisa juga diare seperti itu ya. Kemudian emotional symptoms, di sini juga ada perasaan yang cepat marah, frustasi, kurang konsentrasi ya. Jadi di pendahuluan dijelaskan seperti itu. Beberapa data juga dimasukkan di dalam pendahuluan ini ya, termasuk data dari Benolil et al. Cukup lama ya, tahun 1990. Nah, penelitian ini menjelaskan di dalam pendahuluan bahwa stresor itu adalah segala sesuatu yang mengganggu ya, yang membuat perasaan yang tidak nyaman ya. Nah, dia membaginya menjadi beberapa klasifikasi ya. Ada internal stressor, itu stresor yang berasal dari dalam ya. Bisa berupa psikologikal and developmental change ya, perubahan pertumbuhan ya. Kemudian ada eksternal stressor, stresor yang berasal dari luar. Ya, bisa polusi, krisis kehidupan, perubahan kehidupan yang dilalui oleh individu. Nah, yang menarik di sini ada juga hidden stressor. Stressor yang tidak diketahui ya. Tapi ada juga stressor yang diketahui atau yang disadari, obvious stressor ya. Ada automatic stressor, jadi ketika ada stressor, seseorang tuh secara individu berespon secara langsung terhadap stres tersebut. Kemudian di dalam pendahuluan juga di sini menarik ya, ada seven major stressor ya. Ada stress cycle. Di sini juga terlihat ya, ada positif dan negatif effect of stress. Jadi stresor itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Dampaknya juga demikian juga, ada yang positif dan negatif efeknya ya. Nah, di sini oleh Bauer juga dijelaskan positif efek itu seperti apa ya, tahun 2004. Kemudian kalau kita lihat manifestasi dari stres atau alarmnya ya, alarm ketika kita mungkin mengalami gejala-gejala stres gitu ya. Kita bisa lihat di sini cukup banyak. Ada gangguan menstruasi, kemudian sakit kepala ya. Ada
kebutuhan tidur yang meningkat. Ini menarik ya, kerontokan ya, kemudian nyeri dada. Bisa juga ini juga ya, ada yang menjadi tekanan darahnya rendah, bisa juga, atau tekanan darahnya justru tinggi ya. Nah, beberapa model stres ini, kalau yang terkenal sekali itu kan Hans Selye ya, tahun 1936 dengan General Adaptation Syndrome ya, di mana tahap-tahapannya di situ ada alarm, resistant, exhaustion stage ya. Kemudian ada beberapa model. Kalau yang di sini memang model yang berkaitan dengan stres itu ada transaksional model. Ini cukup sering dipakai ya, Lazarus dan Folkman tahun 1984. Di dalam literatur stres, kemudian manajemen stres, kita akan banyak menemukan sitasi terkait dengan Lazarus dan Folkman ini. Kemudian juga ada Health Realization tahun 2005, kemudian Nursing Theory, Role of Stress ya, dan ini menarik nih yang Betty Newman ya, salah satu pakar keperawatan ini 1995 juga dijelaskan mengenai Newman System Model dalam konsep dasar stres dan reaksi kepada stres. Ada juga model Pender ya. Pender ini yang terkenal adalah tentang promosi kesehatan. Kemudian tentang stres dan coping. Di dalam kota ini Serma dan Maheswara ya, kalau nggak salah 2018 ini, dia menjelaskan tentang 7 major stressor. Ada yang di dalam keperawatan sendiri dan secara umum. Secara umumnya ada di dalam literatur Townsend 2003 ya. Jadi stresor itu ada beberapa bagian. Misal nih masalah kematian atau penolakan, kemudian ada dari kritik atau apa istilahnya ini ya, pernyataan kesehatan dari tenaga kesehatan misalnya ya. Kemudian beban kerja yang tinggi ya, dan yang lain-lain juga. Kemudian secara umum ini juga menarik ya, ada beberapa poin-poin. Yang tertinggi adalah 100 poin ini secara umum yang menyebabkan stresor itu adalah kematian orang terdekat atau keluarga terdekat, itu menjadi stresor tertinggi ya. Dan beberapa interpersonal problem ya, beberapa masalah interpersonal itu lumayan tinggi juga, poinnya 45 poin. Nah, kita baca ke bawah, di sini ada other and late manifestation of stress. Jadi beberapa manifestasi stres ini dibagi menjadi 3 ya, behavioral, sensation, emosional ya. Jadi apa, dalam bentuk perilaku, sensasi, dan secara emosional apa yang tampak dari orang yang mengalami stresor ya. Ada ketergantungan obat secara perilaku, kemudian ada masalah tentang istirahat tidur, kemudian mungkin bisa terjadi juga peningkatan konsumsi rokok ya, masalah dengan makan, kemudian masalah dalam berkomunikasi atau berbicara ya. Kemudian di sensation kita lihat di sini ada peningkatan denyut nadi ya, jantung, kemudian sakit kepala, nausea ya, mual-mual, sakit kepala, ada tremor juga di situ. Dan dari segi emosional di sini ada depression, cemas ya, nggak mood ya. Kemudian bisa juga menimbulkan peningkatan reaksi dalam bentuk agresi ya. Menarik ya, beberapa manifestasi yang digambarkan ternyata cukup banyak juga ya. Yang selama ini mungkin kita ketahui, kita stres itu tidak terlalu banyak gejala yang tampak ya. Paling kita cuma susah tidur seperti itu.
Nah, beberapa coping mekanisme ini kan standar ya ketika orang punya masalah, manusia itu secara alami ya sudah dibekali oleh yang di atas tentang bagaimana menyeimbangkan diri ya. Coping mekanisme itu adalah salah satunya. Dan ada yang penyelesaian masalah coping berfokus pada mekanisme kognitif, fokus coping mekanisme ya. Ada juga yang berdasarkan emotional focus coping mechanism atau yang sering disebut sebagai ego defense mechanism. Ada problem yang berfokus pada masalah ya, berfokus pada emosi, berfokus pada kognitif ya. Nah, pada bagian lain kita bisa lihat beberapa intervensi ini mungkin yang penting bagi teman-teman sekalian ya. Intervensi stres ya. Ada dalam bentuk health promotion, levelnya untuk promosi kesehatan, kemudian dalam perawatan fase-fase akut dan pemulihan atau keberlanjutan di dalam perawatan. Jadi tahap dasarnya itu health promotion di sini. Bagaimana kita menghindari stres yang tidak penting dalam kehidupan. Bagaimana kita belajar untuk mengatakan tidak. Ya, beberapa dari kita barangkali sering apa ya belum menyadari barangkali itu bahasanya ya keterbatasan kita sehingga kadang-kadang tidak ingin mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak seperti itulah. Jadi learn how to stay itu penting ya. Avoid people or situation that stress you out. Ada beberapa strategi ya. Ketika misalnya kita bertemu dihadapkan pada seseorang atau situasi yang menyebabkan stres, barangkali pilihan untuk menghindari sumber stresor tersebut akan baik untuk dilakukan ya. Take control ya, mengontrol lingkungan, kemudian banyak juga ya handle the belajar tentang manajemen marah. Wah, ini keren nih, belajar tentang manajemen marah. Mungkin nanti untuk berikutnya coba kita bahas ya tentang anger management. Sepertinya ini menarik, nanti kita carikan artikelnya untuk kita baca bersama-sama. Oh ya, ini situasi yang kedua ya, alter the situation. Saya ingin mengatakan bahwa manajemen stres itu yang paling terkenal tuh yang 4E itu ya. Avoid unnecessary stressor satu tuh. Kemudian di sini dijelaskan yang kedua, alter the situation. You can avoid if you can avoid a stressful situation, try to alter it. Mengubah situasi, you can alter the situation by mengubah situasi. Express your feeling. Bagaimana menyampaikan pendapat. Beberapa dari kita memang tidak menggunakan kesempatan ventilasi atau bercerita kepada orang lain sebagai bagian dari penyelesaian sebuah stresor yang masuk ke diri kita ya. Sebenarnya bagus juga sih ketika kita melakukan ventilasi ya. Rasanya adem gitu ya ketika kita sudah menyampaikan semua unek-unek apa yang kita rasakan. Nah, express the feeling ya. Belajar untuk lebih asertif. Nah, ini agak sulit memang. Tetapi nggak ada salahnya belajar ya. Asertif di dalam berkomunikasi. Ya. Tidak agresif, tidak pasif, tetapi asertif. Belajar untuk bagaimana mengelola waktu ya kali ya. Beberapa dari kita itu kesulitan di dalam manajemen waktu, di mana beban pekerjaan yang tinggi, kemudian ada tuntutan target. Ketika kita tidak mampu mengatur waktu, manajemen waktu, maka ini menjadi stresor yang sangat mempengaruhi kondisi kita ya. Nah, yang ketiga itu namanya adapt the stressor, beradaptasi dengan stresor. Caranya itu look at the positive side, lihat hal yang baik dari sebuah situasi, ya kan? Ini kalimat yang menarik, keren banget nih. Try to view stressful situation from a positive angle. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Nggak selalu negatif, nggak selalu berpikiran buruk terhadap sesuatu hal yang terjadi, tapi belajar untuk memiliki sudut pandang yang berbeda. Adjust your standar ya. Sesuaikan nilai kita ya. Standar perfeksionis ya. Ada beberapa orang ya apa ya terlalu perfect kali ya, terlalu sempurna untuk menjadi ini menjadi itu. Berat banget nggak hidup kalau seperti itu.
Barangkali hal tersebut juga perlu dipertimbangkan agar tidak menjadi stresor yang mempengaruhi kehidupan kita. Terima sesuatu yang nggak bisa kita ubah lagi. Ya. Sering saya mengatakan bahwa stresor yang apa yang terjadi di luar kita itu nggak bisa kita kendalikan. Jadi belajarlah untuk menerima sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Belajar juga untuk tidak mengontrol orang lain, mencoba mengontrol hal-hal apa yang di luar, karena memang sesuatu yang di luar nggak bisa kita kontrol. Yang tadi makanya dikatakan adaptasi, beradaptasilah dengan itu gitu. Look for the upside, try to learn from past. Belajar dari kesalahan masa lalu agar kita menjadi lebih positif dan lebih kuat. Nah, ini keren nih, learn to forgive. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada seseorang yang tidak pernah membuat kesalahan. Oleh karena itu memang perlu belajar untuk memaafkan. Ada dari kita yang tidak pernah mau untuk memaafkan orang lain. Ya, ciri sehat jiwa itu salah satunya itu ya. Bermanfaat, bisa memaafkan orang lain. Make time for fun and relaxation. Nah ini perlu nih teman-teman sekalian. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita di dalam pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan di kampus atau yang lain ya, penting juga membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya berrekreasi. Jalan-jalan, kemudian coba bersenda gurau dengan teman baik gitu kan, mendengarkan musik, menonton komedi. Ini sering saya nih. Kadang kita kalau ada hal-hal yang kita tonton tuh lucu, itu membangkitkan kita punya mood ya. Make time for leisure ini bagus juga ya. Misalnya mendengarkan musik, swimming, ada namanya terapi tertawa ya, laughter terapi. Jadi menjaga sense of humor kita itu juga keren tuh ya. Beberapa strategi yang lain juga menarik ya untuk dipertimbangkan dilakukan, misalnya belajar tarik nafas dalam, kemudian progressive muscle relaksasi, atau yang kita sebut di bahasa Indonesia kan itu relaksasi otot progresif ya, mengencangkan dan mengendorkan otot untuk mendapatkan efek relaksasi itu bagus ya. Nanti kapan-kapan kita coba ini ya tentang progressive muscle relaksasi, kita baca literatur atau artikel yang terkait dengan itu. Yoga dan meditasi itu juga bagus ya. Melakukan kegiatan-kegiatan gaya hidup yang baik itu rasanya juga cukup dipertimbangkan. Nih yang penting nih, avoid substance use ya. Jangan sampai stresor itu membuat kita justru memilih coping yang maladaptif. Salah satunya adalah dengan menggunakan penyalahgunaan zat seperti itu. Nah, take adequate sleep. Ya, rasanya ini ketika kita cukup tidur itu juga menjadi salah satu saran yang cukup baik untuk dilakukan ya. Beberapa teknik yang lain oleh Rosler 1991, keren banget ya. Sudah lama tapi dia punya tulisan terkait dengan teknik manajemen stres yang cukup banyak nih. 14 ya. Pernah dengar nggak tuh aromaterapi, musik terapi, imagery ya? Kemudian ada biofeedback, ada hidroterapi. Keren banget. 14 teknik yang lain oleh Rosler 1991. Barangkali ini kita boleh komentar nih teman-teman nih, mana yang sudah pernah mencoba atau melakukan, atau juga mungkin teknik-teknik yang lain ketika stres, boleh juga tuh ini ya berpendapat berkaitan dengan artikel ini. Keren. Di kesimpulan cukup singkat ya, padat, bahwa mengetahui atau pengetahuan tentang stres itu penting banget kita tahu. Sebagai, kalau di sini karena judulnya adalah lebih fokus pada perawat gitu ya, kepada profesional pemberi kesehatan gitu ya, pemberi pelayanan kesehatan ini penting. Kemudian kesadaran tentang stresor dan stres itu juga penting.
termasuk juga bagaimana kita melakukan manajemen stres. Mengenal tanda dan gejala awal daripada stres, menyadari bahwa kita sedang stres, kemudian kita mampu melakukan beberapa pilihan teknik manajemen stres yang tadi sudah disampaikan di awal. Itu keren banget ya. Ternyata banyak banget ya teman-teman ya, teknik-teknik untuk mengatasi manajemen stres. Referensi cukup banyak ya, dari alfabet B, Benoliel tahun 1990, kemudian hingga ini buku yang paling kalau saya sering baca nih 2005, Stuart and Lararia 2005, Townsend juga seperti itu. Ini sudah beberapa kali perubahan dan edisi ya. Saya membaca ininya yang edisi terbaru, yang termasuk juga yang beberapa yang berkaitan dengan itu ya. Menarik ya teman-teman. Saya kira itu ya, kita baca artikel kita hari ini. Jika teman-teman tertarik dan niat bisa searching, mudah-mudahan bisa dapat original artikelnya. Bagi teman-teman yang mungkin membuat tulisan ilmiah berkaitan dengan hal ini juga bisa dijadikan sebagai referensi. Keren ya. Jangan lupa dong citasinya buat ini ya, biar tidak dianggap plagiarisme. Oke teman-teman, itu saja ya untuk baca artikel hari ini. Salam sehat jiwa, sampai ketemu pada baca artikel berikutnya.